Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Zahra dari KPI 2F. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang apa itu etika dan menurut para ahli. Menurut Endang Syaifun Ansori, etika berarti perbuatan dan ada sangkut pautnya dengan kata-kata kholik atau pencipta dan makhluk yang diciptakan. Akan tetapi, ditemukan juga pengertian dalam bahasa Arab, akhlak. Kata mufradnya adalah khulku yang berarti sajiah, perangai, muliah, budi, tab'in, tabiat, dan adab kesopanan. Asal-usul berawalnya etika juga berasal dari kata Latin yaitu etik, dalam bahasa Greek etikos, yaitu a body of moral principles or values. Etik arti sebenarnya ialah kebiasaan, habit, dan kostum. Dari segi etimologi, saya mengutip dari buku Etika Birokrasi Indonesia halaman 7. Etika berasal dari kata Yunani yang berarti watak kesusilaan atau adat. Kemudian dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia juga diartikan etika berarti ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak moral. Sedangkan di buku ini juga etika menurut filsafat dapat disebut sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Nah, pada dasarnya etika membahas tentang tingkah laku manusia. Sedangkan secara terminologis dikutip dari buku Etika Profesi halaman 4, etika berarti pengetahuan yang membahas baik buruk atau benar salahnya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia. Secara terminologis juga dikutip dari salah satu jurnal dalam bukunya Zubair bahwa etika merupakan studi tentang tabiat konsep, nilai, baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya, dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Kemudian, etika menurut para ahli. Yang pertama, menurut Aristoteles, etika adalah tentang mengembangkan karakter dan mencapai kehidupan yang baik melalui praktik kebajikan moral. Yang kedua, menurut Ahmad Amin, etika adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan manusia, menyatakan tujuan yang harus dicapai oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat oleh manusia. Yang ketiga, Dr. Sisi Gajalba menerangkan bahwa etika adalah teori tentang tingkah laku atau perbuatan manusia yang dipandang dari segi baik dan buruk sejauh yang ditentukan oleh akal. Selanjutnya, yang keempat adalah menurut James J. Spillane, etika adalah perilaku manusia yang diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan moral. Yang terakhir, menurut K. Bertens dalam bukunya yang ditulis, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku. Lalu kemudian kesimpulan definisi dari etika, menurut saya etika bukan hanya tentang membahas apa yang benar dan yang salah, apa yang baik dan yang buruk dari perbuatan kita, akan tetapi tentang bagaimana kita bisa memilih menjadi manusia yang bertanggung jawab atas perbuatan atau tindakan kita. Kemudian kesimpulan para ahli dari definisi etika dari Aristoteles, James J. Spillane, kemudian Ahmad Amin, etika itu bukan hanya sekedar aturan tapi panduan hidup untuk kita itu menjadi manusia yang baik, berpikir benar, dan bertindak tanggung jawab atas tindakan kita. Nah, kemudian apa pentingnya dan contohnya etika dalam hidup kita gitu. Nah, pentingnya etika dalam hidup kita tadi kan adalah etika bisa menjadi pedoman hidup kita gitu. Tanpa adanya etika, kita bisa berperilaku semaunya aja, seenaknya, tanpa memperhatikan tindakan kita ini baik atau benar, buruk atau baik atau buruk, benar atau salah. Etika juga bisa mencegah konflik,
kita antara orang lain, kemudian juga bisa menciptakan kehidupan yang lebih harmonis, kehidupan yang lebih baik gitu. Kemudian contoh etika bisa kita ambil dari kegiatan kita di kampus atau di sekolah, kemudian di rumah juga bisa. Di kampus kita harus menghormati guru atau dosen yang lebih tua, kemudian bertanya dengan nada yang sopan. Kemudian kalau di rumah contohnya kita membantu orang tua untuk mengerjakan pekerjaan rumah, kemudian menghormati orang tua, tidak boleh berkata kasar dan berkata dengan nada yang tinggi kepada orang tua. Nah teman-teman, dalam definisi-definisi yang tadi udah saya sampaikan menurut para ahli, kemudian menurut buku-buku, jadi bagaimana kita bisa mencontohkan itu di dalam kehidupan sehari-hari kita, di sekolah, kampus maupun di rumah. Itu berarti ketika kita udah bisa berhasil menerapkan etika yang baik sesuai dengan pengertian tadi, insya Allah kita sudah berkehidupan dengan menggunakan pedoman etika. Terima kasih.